Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam cara kita renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Karena dari firman-Mu lah kami akan mendapatkan kebenaran, penuntun kehidupan yang akan membuat kami hidup berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mohon kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama dapat kami pahami dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami beraktivitas, mengiring dan melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka berkat-berkat-Mu juga akan nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan kita akan kembali membaca dari 1 Petrus 3 ayat 8-12, yang dari ayat ini kita akan melihat bagaimana supaya kehidupan kita itu diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, dari bacaan ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan ayat yang ke-9 bagian B, yaitu untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, tetapi untuk itu dikatakan dalam ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Nah, jadi kita di sini dijanjikan oleh Tuhan bahwa kalau kita mau mencintai hidup atau mau mendapatkan satu penghidupan yang lebih baik atau dipenuhi dengan kebaikan di dalam setiap hari-hari kehidupan kita, maka tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi di dalam hidup ini. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini kita mendapatkan sejumlah kiat-kiat atau persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi supaya hari-hari hidup kita itu diberkati oleh Tuhan atau dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kita sudah membahas 3 poin pada sesi yang lalu dan sekarang kiat yang keempat, bagaimana supaya hari-hari hidup kita itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka kita harus menjaga lidah dari kejahatan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, jadi faktor yang menentukan hari-hari hidup kita itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, salah satunya adalah dengan menjaga lidah terhadap yang jahat. Ini berkaitan dengan kata-kata. Ya, bagaimana kata-kata kita itu kita jaga, kita pelihara supaya yang keluar dari bibir mulut kita ini bukan kata-kata jahat, tetapi kata-kata baik, kata-kata yang memotivasi, menyemangati,
dan juga yang memberkati. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, dan itu menjadi kiat untuk bisa hidup diberkati Tuhan di dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita. Ya, kita hidup saudara di tengah situasi di mana manusia sudah dipenuhi dengan kejahatan dan kata-kata mereka itu sudah tidak terkendali lagi. Tanpa sadar dari mulut mereka terlontar caci maki, kata-kata busuk, kata-kata jahat, ya. Dan ini harus kita antisipasi di dalam kehidupan kita secara pribadi, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus senantiasa menjaga supaya kata-kata kita itu justru menjadi berkat bagi sesama. Melalui tutur kata kita, maka orang-orang lain dapat percaya kepada Tuhan. Ya, tapi ini susah, saudara. Ini bukan sesuatu yang gampang terjadi dalam kehidupan kita, karena dikatakan di dalam Alkitab, barang siapa yang tidak berdosa dengan kata-katanya, maka dia adalah orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Ini satu standar kehidupan yang tinggi yang harus kita perjuangkan, dan oleh karena itu maka kita harus berjuang, berusaha, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara gampang, termasuk di dalam menjaga kata-kata ini satu pekerjaan yang teramat berat. Tetapi betapapun beratnya menjaga kata-kata itu, maka itu harus diperjuangkan, oleh karena itu syarat untuk bisa menemukan atau menikmati hari-hari yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Amsal pasal 12 ayat 14 dan 25 berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapatkan balasan dari yang dikerjakan tangannya. Ya, ada dua hal di situ yang menjadi faktor orang itu diberkati. Salah satunya adalah rajin bekerja, tetapi yang lebih ditekankan pertama oleh penulis ini adalah bahwa orang itu dikenyangkan oleh karena perkataan-perkataannya yang baik, yang memberkati. Saudara bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari, relasi di dalam rumah tangga, relasi dalam komunitas, relasi di dalam masyarakat, tidak sedikit hubungan itu rusak oleh karena kata-kata. Dari satu jemaat, saya mendapatkan laporan bahwa anaknya dan cucunya yang bergereja di tempat yang tidak sama seperti bapak yang bercerita ini, itu pindah lagi ke satu gereja yang lain, oleh karena di gereja yang selama ini dia berbakti dan melayani, itu anaknya dipersekusi, ya ini kasar, dipersekusi, tapi mendengarkan kata-kata disampaikan oleh jemaat lain kepadanya bahwa oh si anu ini datangnya bawa perempuan terus gitu. Padahal perempuan yang dibawa ini bukan perempuan nakal, bukan anak ini juga bukan membawa perempuan itu karena dia nakal, tetapi justru dia mengajak tetangga-tetangganya yang teman sepermainannya itu datang di gereja itu, yang memang kebetulan jenis kelaminnya perempuan, sementara anak ini laki-laki. Tetapi anak itu mengajak teman-teman perempuan di gereja bukan karena pacaran, tetapi datang di gereja itu karena diajak untuk mengenal Yesus. Dan menurut laporan dari jemaat yang saya layani itu, bahwa sudah ada 3 orang dari tetangga-tetangganya itu yang dibaptis di gereja itu oleh karena diajak oleh cucunya itu. Nah, berarti anak ini membawa perempuan-perempuan di gereja bukan karena dia orang nakal, dia membawa orang ini sebagai buah kesaksian, sebagai tanggung jawabnya untuk menjadi saksi kepada orang lain. Tetapi ada kata-kata yang tidak dipikirkan, dilontarkan dan masuk ke telinga anak muda itu, masuk ke hatinya, membuat dia tidak nyaman. Dia ceritakan kepada kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya mengambil sikap pindah keluar dari gereja itu dan bergereja di tempat yang lain. Jadi kata-kata itu berpengaruh begitu kuat di dalam hubungan relasi satu dengan yang lain. Karena itu maka kalau saudara mau supaya hari-hari saudara itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka usahakanlah kata-kata yang keluar itu kata-kata yang memberkati. Saya pernah melakukan satu kesalahan yang saya tidak sadari. Ya, ada teman saya, teman sekolah yang datang ke rumah kami karena kami sudah
berumah tangga, lalu teman ini lebih senior tetapi dia belum menikah sampai pada saat itu dan sudah waktunya, sudah melewati waktu standar untuk menikah. Lalu dia tanya kepada saya, bagaimana teman kita itu? Nah, lalu saya katakan, oh sama seperti engkau gitu. Dalam hal apa? Saya bilang, gak laku-laku. Nah, jadi ketika saya bilang gak laku-laku itu, rupanya itu membuat teman ini tersinggung. Begitu. Padahal saya lontarkan itu hanya menurut pikiran saya itu canda. Tetapi ternyata kata-kata yang saya tidak kendalikan, pikirkan itu membuat teman itu. Dan tidak lama dia datang duduk sebentar, lalu dia ajak teman itu, ayo kita pulang. Nah jadi sesudah pulang baru istri saya cerita bahwa dia tersinggung dengan kata-kata itu. Jadi hubungan saya dengan teman itu menjadi terganggu hanya oleh karena candaan yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Nah, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tuh. Jadi, kita melihat di sini bahwa kata-kata itu punya dampak yang begitu besar terhadap orang lain atau terhadap relasi kita dengan orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Bahwa hari-hari kita itu akan dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, itu tergantung bagaimana kita menjaga tutur kata kita. Karena itu, Petrus berkata bahwa barang siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Amsal pasal 16 ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, ya, bukan seperti madu nih, ya, tetapi seperti sarang madu, ya. Kalau madu itu adalah hasil, tetapi kalau sarang madu itu adalah sumber. Jadi bagaimana orang yang kata-katanya itu menyenangkan, itu dia seperti sarang madu yang menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi ini saudara, ayat-ayat Alkitab yang sungguh-sungguh luar biasa. Sepertinya gembira itu hanya milik orang-orang kaya, hanya milik orang-orang yang populer, artis-artis dan bintang-bintang film itu. Tetapi ternyata kegembiraan yang sejati itu justru akan dimiliki oleh orang-orang yang tutur katanya itu baik, kata-katanya itu indah dan menyenangkan orang lain, ya. Kata-kata itu dikatakan di sini bukan hanya manis bagi hati, tetapi obat bagi tulang-tulang. Jadi kata-kata yang memberi semangat itu akan memotivasi orang itu untuk hidup, dan akhirnya segala sakit penyakitnya itu akan terlupakan. Dan Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, poin pertama pada hari ini, pagi ini, bagaimana supaya hari-hari hidup saudara itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Maka jagalah lidah terhadap kejahatan. Jauhkan lidah dari ucapan-ucapan yang jahat. Yang kedua, bagaimana supaya hari-hari hidup kita itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Maka kita harus menjaga bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ucapan-ucapan tadi itu dari segi kualitas kata-kata. Ya, itu di poin pertama hari ini, atau poin 4 dari keseluruhannya itu. Menjaga kualitas kata-kata. Tetapi yang dimaksudkan di dalam menjaga bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu di sini adalah motivasi. Bagaimana ada orang-orang yang ketika kita bertemu, kita terpukau oleh karena orangnya ramah gitu kan. Orangnya terbuka, dia bercerita hal-hal yang indah-indah di dalam kehidupannya, tetapi tujuannya adalah untuk memikat yang kemudian dari orang yang dia pikat itu mendapatkan keuntungan secara pribadi. Saya di dalam 2 minggu terakhir ini menghadapi hal yang sama. Ya, ada orang yang datang kepada saya dengan kata-kata yang begitu indah, dan karena saya tahu lalu saya tidak bisa juga untuk memenuhi apa yang diharapkan, saya perkenalkan dengan tetangga bahwa coba datang ke tetangga ini, mungkin dia bisa tolong gitu ya. Dia datang ke tetangga itu, dia juga dengan penampilan dan dengan
kelihayannya berkata-kata, lalu akhirnya tetangga itu terpikat dan tanpa ragu-ragu dia mengelontorkan dana atau memberikan uang kepada orang itu dengan iming-iming akan mendapatkan jasa dari orang itu. Tetapi ternyata setelah dia mendapatkan uang itu 1 juta lebih, ya, itu sampai sekarang ini orang itu tidak muncul-muncul lagi, ya. Saya mendapat getahnya karena saya yang memperkenalkan orang itu kepada tetangga itu. Ya, walaupun sebenarnya kami sama-sama bertetangga. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang menyemangati itu, membuat hati kita itu terpikat, itu ternyata tidak cukup. Sebab seorang anak Tuhan yang mau supaya hari-harinya itu diberkati Tuhan, dia harus menjaga kesucian kata-kata itu. Bukan hanya maknanya, kualitas kata-katanya, tetapi juga kesucian dari kata-kata itu. Jangan sampai kita mempergunakan kelihayan berkata-kata itu untuk memanipulasi situasi, memanipulasi maksud tujuan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Ya, karena terpikat, karena terpesona, karena terpukau, maka akhirnya dia kehilangan sejumlah uang. Ya, yang teman itu tetangga hanya 1 juta lebih, 2 juta kurang sedikit. Tetapi ada orang yang puluhan juta, bahkan ratusan juta, hanya oleh karena terpikat dengan kata-kata dan janji-janji yang muluk. Nah, itu sebabnya maka Petrus atau firman Allah berkata kepada kita bahwa orang-orang yang mau menikmati hari-hari yang diberkati oleh Tuhan, dia harus memiliki kesucian di dalam berkata-kata, menjaga kesucian di dalam berkata-kata, jangan sampai ada maksud-maksud yang jahat. Di dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 7, ini kita melihat di sini bagaimana Daud itu, dia sangat disukai dan dia menikmati berkat-berkat Tuhan sekalipun ada di antara musuh-musuhnya. Lalu Akis memanggil Daud. Akis ini adalah Raja Filistin dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Ya, jadi ini pernyataan yang juga jujur, tulus dari Raja Akis itu kepada Daud, bahwa Daud, memang engkau bangsa Israel, aku bangsa Filistin, tetapi telah kulihat di dalam dirimu itu engkau orang yang jujur. Ya, engkau bukan mata-mata yang datang untuk mencari kelemahan-kelemahan bangsa kami, tetapi engkau datang dengan tulus mau bergabung dengan tentara kami untuk berperang melawan musuh-musuh bangsa kami. Itu Daud mendapatkan penilaian itu dari Raja Filistin, Raja Akis. Ya, nah karena itu maka apa yang membuat Raja Akis itu menyuruh Daud pulang itu satu-satunya adalah karena ketidaksukaan dari rakyat, ya. Tetapi engkau tidak disukai oleh raja-raja kota, ya. Jadi pemimpin-pemimpin kota di kerajaan Filistin itu, ya, sebagai manusia berpikir normal nih, Daud ini kan bukan orang Filistin, Daud ini kan bangsa Israel yang seringkali berperang melawan kita, masa kan kita mau terima sebagai anggota tentara kita, ya. Sebab itu kata Akis kepada Daud, pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin. Jadi Daud ada di tengah-tengah bangsa yang sering bermusuhan dengan bangsanya, tetapi kemudian bangsa itu menerima dengan sukacita, dan ketika dia disuruh pulang pun, dia disuruh pulang dengan baik, tidak diancam dengan bermacam-macam ancaman. Nah, jadi saudara, Daud itu menikmati hari-hari hidupnya dengan penuh sukacita, sekalipun dia ada di barisan tentara-tentara musuh, tetapi dia tetap menikmati berkat karena diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya itu dengan baik. Nah, di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga, ya, ini firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakan tanpa alasan. Ya, apakah engkau sudah menemukan hambaku Ayub, sebab tidak ada seorang pun yang seperti dia di seluruh muka bumi, saleh dan jujur. Ya, apa yang saya mau angkat dari perkataan Tuhan tentang Ayub ini adalah Ayub itu seorang yang jujur. Dia tidak pernah menuduh Tuhan dengan macam-macam tuduhan. Dari mulutnya tidak pernah keluar kata-kata yang mengecewakan baik sesama maupun Tuhan. Dan karena itu dikatakan di dalam ayat yang lain bahwa dengan itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dan ini memenuhi standar di dalam kitab Yakobus bahwa barang siapa yang tidak bersalah dengan kata-katanya, dia adalah orang yang sempurna. Nah, ternyata Ayub itu adalah orang yang bisa memenuhi standar itu karena kata-kata Ayub itu sempurna di mata Tuhan, selalu bersikap jujur. Dan karena itu kita melihat walaupun Ayub itu jatuh, terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang teramat dalam, tetapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan mengangkat dia bukan saja sampai pada standar sebelum dia jatuh ke dalam kemiskinan itu, tetapi tinggi 2 kali lebih daripada keadaan sebelumnya. Jadi Tuhan itu membuktikan kepada Ayub bahwa apabila engkau senantiasa berkata jujur, ya, memiliki motivasi yang suci, yang benar di dalam perkataanmu, maka engkau akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di sini kita tidak dituntut tidak sekedar berkata jahat, ya, itu pun 4 pun pertama hari ini, tetapi lebih daripada itu kita diminta supaya motivasi kita itu jujur. Ya, memang gini Bapak Ibu, ya, ketika kita menegur teman, kadang-kadang kata-kata kita itu menurut dia itu tajam. Lalu banyak juga pertemanan itu menjadi rusak oleh karena ada teman yang berkata jujur, mau menyatakan sesuatu yang salah dari teman itu untuk dibenarkan, atau mau menyatakan sesuatu yang apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh teman itu, tetapi temannya itu tidak terima, dan karena itu ada gangguan di dalam hubungan persahabatan. Nah, jadi orang yang berkata jujur itu memang belum tentu disukai, belum tentu diterima oleh orang lain, tetapi kejujuran itu bukan ukurannya dari sikap orang terhadap kita, tetapi bagaimana motivasi di dalam kita berkata-kata itu yang menjadi ukurannya. Ya, karena itu dikatakan teguran seorang sahabat itu lebih baik daripada cuman dari seorang yang munafik. Kadang-kadang kita menerima pujian, sanjungan, ya, kita disayang gitu ya, tetapi munafik seperti murid Yesus yang mengkhianati Yesus itu Yudas, ya. Yudas itu, ya, sehingga terkenal dengan apa kita kenal sekarang itu Yudas Kis. Cuman Yudas. Jadi Yudas ini datang kepada Yesus dengan manis, dengan cuman gitu ya, sebagai seorang murid terhadap gurunya, tetapi ternyata licik, tidak jujur, tidak tulus di dalam memberikan cuman itu. Dan karena itu penulis Amsal berkata bahwa teguran seorang sahabat itu lebih baik daripada pujian atau ciuman dari seorang yang munafik. Nah, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada hari ini adalah mari kita berkata dengan jujur. Jangan mempergunakan kelihayan, kemahiran, kefasihan saudara berbicara itu untuk merugikan orang lain dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu akan menjadi penghambat untuk saudara menikmati hari-hari yang baik di dalam hidup ini. Ya, saya percaya orang yang suka menipu itu hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan karena nyata dia akan ditolak, dia akan
disingkirkan oleh orang-orang yang sudah menjadi korbannya. Nah, yang berikut hari ini, apa kiat untuk saudara dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan itu? Harus menjauhi kejahatan. Ya, kalau tadi itu sekedar menjaga kata-kata, jangan sampai ada kata-kata jahat, harus menjaga lidah supaya jangan sampai ada maksud-maksud menipu, mulut ya, jangan sampai ada maksud-maksud menipu. Sekarang ini tindakan ya, orang yang mau menikmati hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatannya itu tidak boleh jahat, dia harus menjauhi yang jahat. Ini tantangan saudara, tantangan. Saya mau kasih contoh di dalam masalah bangsa ini. Semua orang tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa korup. Ya. Bahkan orang bilang dulu zaman Orde Baru itu orang korupsi di bawah meja, tetapi sekarang orang korupsi di atas meja. Dulu korupsi itu diam-diam, tetapi sekarang korupsi itu berjemaah. Oh, lalu ada orang-orang yang mau tulus, mau jujur di dalam semua tindakan-tindakannya, tidak mau melakukan kejahatan, tetapi karena dia terjebak di dalam satu sistem, maka dia dilema. Dia mau bertahan di situ, dia tahu di situ suatu kondisi yang membuatnya tidak berkenan kepada Tuhan, dia mau keluar, itu dilema juga oleh karena dia sangat membutuhkan kehidupan sehari-hari yang butuh biaya yang cukup besar itu. Nah, disitulah dibutuhkan adanya sikap, tindakan yang tepat. Ya, ada satu contoh konkret, tetapi bagi saya ini ya cukup ekstrim. Namun ini satu sikap yang diambil oleh teman yang tahu jangan sampai terjebak di dalam perbuatan yang jahat itu. Jadi teman ini bekerja di PT Tambang Timah di kantor pusatnya di Kuningan, Jakarta Selatan itu. Nah, lalu dia orang Kristen, bekerja bersama-sama dengan orang non-Kristen. Ya. Ini teman ini anak Tuhan yang setia karena kami bertahun-tahun, bahkan lebih 10 tahun kami terlibat bersekutu dan melayani bersama-sama. Lalu dari penilaian bosnya, atasannya itu, orang ini kinerjanya bagus, kualitasnya bagus, salah satunya adalah di dalam kejujuran. Nah, lalu karena bosnya ini sudah mau pensiun, maka feelingnya atau niat hatinya itu supaya teman ini yang naik untuk menempati jabatan, karena dari segi senioritas, dari segi skill, kemudian pengetahuannya cukup untuk jabatan itu. Nah, lalu dia dilibatkan di dalam acara-acara nasional keagamaan di departemen atau di perusahaan itu. Diajak bertemu dengan menteri. Ya, jadi pokoknya karena dia sudah dipercaya, maka dia dilibatkan untuk pertemuan-pertemuan penting. Nah, suatu ketika bosnya ini berkata kepada teman ini, namanya Pak Amin Iskandar, Amin, dari penilaian saya terhadap kamu, kamu cocok. Dan kamu yang nomor urut 1 untuk jabatan saya ini. Terima kasih Pak. Pertamanya begitu. Selanjutnya, ketika semakin dekat, maka bos ini berkata lagi kepada Pak Amin, Pak Amin, saya sudah tetapkan kamu akan duduk di atas jabatan saya ini, tetapi kamu harus merubah KTP. Oh, ketika dia diminta untuk merubah KTP itu, dia pikirkan itu dengan sangat-sangat dalam dan membuatnya dia tertekan. Ya, berminggu-minggu atau berbulan-bulan kami berdoa di rumah Bapak itu oleh karena pergumulan bagaimana dengan tawaran yang menuntut syarat yang tinggi itu. Akhirnya setelah kami berdoa-berdoa, pada pertemuan yang terakhir dari masalah itu dia berkata begini, saya sudah plong, saya sudah sejahtera, oleh karena saya sudah diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengambil satu sikap dan berkata kepada atasan saya bahwa Pak, hari ini saya mau resign dari perusahaan ini. Wah, itu sontak juga menjadi penyebab terkejut besar bagi atasannya itu. Tadinya pun harapan untuk mendelegasikan kepemimpinan kepada Pak Amin ini, tetapi ternyata Pak Amin mengambil sikap untuk mundur dari perusahaan itu.
Nah, saya tidak berbicara soal mundur atau tidak, saudara, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana teman ini mau mengambil resiko demi tidak berbuat jahat. Apa kejahatan yang terkandung di dalam tawaran ini adalah menyangkali Tuhan sebagai Tuhannya. Jadi lebih baik kehilangan pekerjaan, lebih baik kehilangan kesempatan, lebih baik kehilangan atasan daripada melakukan kejahatan dengan meninggalkan Tuhan. Dan itu yang saya lihat langsung di dalam teman ini. Ketika dia masih bekerja di PT Tambang itu, dia hidup pas-pasan karena dia tidak mau bermain-main, hidup pas-pasan. Tetapi ketika dia keluar, kami bergumul lagi, berdoa lagi di rumahnya. Dan beberapa bulan kemudian dia mendapatkan tawaran untuk menjadi manajer marketing dari PT yang bergerak di bidang garment, yang mengimpor bahan-bahan garment itu, dan itu dia diberkati secara nominalnya itu berlipat-lipat kali ganda daripada apa yang dia dapatkan di PT Tambang Timah. Dengan itu dia bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri. Nah, jadi saya melihat di sini, saudara, satu contoh yang sangat konkret yang saya temukan itu, bahwa orang yang menjauhkan diri dari kejahatan itu Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati orang itu berlimpah-limpah sehingga hari-hari hidupnya itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, Amsal pasal 16 ayat yang ke-17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Lihat betapa pentingnya sikap tindakan itu, karena itu akan membuat kita terpelihara di dalam kehidupan ini. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Diperintahkan oleh Tuhan kepada umatnya supaya menjauhi segala kejahatan, karena orang yang menjauhkan diri dari kejahatan itu akan menikmati hari-hari hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus bergejolak. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang juga penuh dengan gejolak ekonomi, gejolak sosial, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita hidup cukup, kadang-kadang kita hidup kekurangan. Tetapi pada hari ini saya berikan garansi dari firman Tuhan bahwa kalau saudara mau supaya hari-hari hidup saudara itu dipenuhi dengan berkat Tuhan, hari-hari saudara itu diwarnai dengan kesukaan dan kegembiraan, maka jagalah lidahmu terhadap ucapan-ucapan yang jahat. Maka jagalah bibirmu, mulutmu terhadap penipuan-penipuan. Kuduskanlah perkataanmu, maka saudara akan diberkati. Dan yang ketiga hari ini adalah jangan sampai saudara secara sadar ataupun tidak sadar terlibat di dalam tindakan-tindakan jahat yang bukan saja merugikan orang lain, tetapi juga sangat menyakiti hati Tuhan. Dan itu sebabnya apa yang Petrus katakan, bahwa orang-orang yang melihat hari-hari baik, maka kiat-kiat yang dia utarakan di dalam pasal itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita wujudkan dalam hidup ini, sehingga janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu, boleh membuat Bapak Ibu lebih jelas menempuh perjalanan hidup, dan dengan demikian hari-hari hidup saudara akan diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar dari firman ini Tuhan, boleh membuat kami semakin sadar betapa pentingnya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hari-hari hidup kami itu diberkati Tuhan. Kiranya firman-Mu ini termatai dalam hati kami, supaya di mana saja kami berada, kami akan selalu mengingat dan menjadikan sebagai satu dasar atau pedoman hidup, sehingga kami selalu berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa, kami berterima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.